Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang kuat banget. Sebuah peta jalan yang bisa mengubah total cara pandang Anda soal uang dan pekerjaan. Namanya kuadran cash flow. Tujuannya tentu saja mencapai kebebasan finansial yang sejati. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini ya. Ini dalam banget maknanya. Ini bukan sekedar soal jadi kaya raya, tapi soal punya pilihan. Soal punya kendali penuh atas aset kita yang paling berharga, yaitu waktu kita. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Kita udah kerja keras, kita udah ikutin aturan mainnya. Tapi kok ya rasanya kayak lari di roda hamster. Makin cepat kita lari, makin cepat juga rodanya berputar. Kita nggak pernah benar-benar maju. Kenapa ya? Kutipan yang diplesetin sedikit ini, kena banget kan? Rasanya tuh kita terikat sama pekerjaan bukan karena kita suka, tapi karena ada kewajiban, ada tagihan yang harus dibayar. Ini jebakan yang sangat-sangat umum. Coba deh kita pikirin, kebanyakan dari kita kan diajarin buat ngikutin naskah ini. Sekolah yang benar, cari kerja yang aman. Masalahnya, keamanan kerja ini seringkali justru jadi jalan tol menuju jebakan finansial, di mana gaji kita cuma numpang lewat buat bayar utang. Nah, disinilah letak kuncinya. Poin pentingnya tuh bukan seberapa keras atau seberapa lama kamu kerja, sama sekali bukan. Tapi, dari mana sumber penghasilanmu? Perbedaan ini segalanya. Coba, saya mau Anda benar-benar mikirin ini sebentar. Waktu uang masuk rekening Anda, itu datangnya dari mana? Jawaban Anda bakal menempatkan Anda di salah satu kotak dalam kerangka yang akan kita bedah sekarang. Dan inilah dia, kuadran cash flow. Kelihatannya sederhana ya, tapi alat ini luar biasa dalam buat kita paham dunia bisnis dan keuangan. 4 huruf ini, E, S, B, dan I, mewakili 4 cara yang benar-benar berbeda untuk menghasilkan uang. Oke, kita mulai dari sisi kiri di kuadran E. E untuk employee atau pegawai. Kalau Anda punya pekerjaan, ya Anda di sini. Pertukarannya simpel, 1 jam waktu Anda dibayar sejumlah uang. Intinya, Anda bekerja untuk sistem milik orang lain. Geser sedikit, masih di sisi kiri ada kuadran S. Ini untuk self-employed atau wira swasta. Orang-orang di sini memiliki pekerjaan mereka sendiri. Bisa jadi dokter, pengacara, freelancers, atau pemilik toko kelontong. Kuncinya adalah penghasilan mereka bergantung total sama usaha mereka sendiri. Kalau mereka berhenti kerja, ya uangnya juga berhenti masuk. Nah, sekarang kita nyebrang ke sisi kanan. Kuadran B untuk business owner atau pemilik bisnis. Ini beda banget loh. Orang di kuadran B itu nggak punya pekerjaan, mereka punya sistem yang bekerja untuk mereka. Mereka bisa rekrut orang-orang pintar untuk menjalankan sistem itu dan bisnisnya tetap jalan, bahkan saat mereka lagi liburan. Dan yang terakhir, puncaknya, kuadran I, investor. Ini adalah tujuan akhir kebebasan finansial. Di sini bukan kamu atau orang lain yang kerja, tapi uang kamu yang kerja keras buat kamu. Pendapatan datang dari aset seperti saham, properti, atau bisnis yang kamu investasikan. Jadi, kalau kita lihat, kuadran ini sebenarnya kebagi jadi 2 sisi dengan pola pikir yang beda banget. Sisi kiri, E dan S, itu didorong oleh kebutuhan akan rasa aman. Yang penting gaji stabil, hindari resiko. Sebaliknya, sisi kanan, B dan I, didorong oleh keinginan akan kebebasan. Fokusnya adalah membangun aset dan kemandirian finansial. Coba dengerin deh pilihan katanya. Aman, terjamin, tunjangan. Ini adalah bahasanya kuadran E. Pola pikir yang diprogram untuk mencari perlindungan dari ketidakpastian ekonomi. Gak ada yang salah dengan ini, tapi ini adalah pola pikir keamanan. Sekarang bandingin sama yang ini. Pola pikir kuadran B beda total. Fokusnya bukan pada keamanan pribadi, tapi pada membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini soal pengaruh dan menciptakan sebuah sistem. Biar benar-benar nangkep bedanya kerja keras sama kerja cerdas, ada satu perumpamaan yang pas banget. Yuk, kita simak kisah tentang 2 orang. Namanya Ed dan Bill. Jadi ceritanya gini. Ed, si pengangkut ember, dia langsung kerja. Angkut ember bolak-balik, menukar waktu dengan uang. Dia ada di kuadran S, dia punya pekerjaan. Sementara Bill, dia mikirnya beda. Dia nggak mau kerja angkut-angkut terus. Dia mau bangun aset. Dia bangun sebuah sistem, sebuah pipa yang bekerja untuknya. Bill ada di kuadran B. Hasilnya, Ed kerja makin keras buat dapat uang yang segitu-gitu aja. Sementara sistemnya Bill memberinya kekayaan dan kebebasan. Nah, ini pertanyaan refleksi buat kita semua. Dalam pekerjaan dan keuangan kita, apakah kita secara aktif membangun pipa yang akan terus mengalirkan hasil di masa depan, atau kita cuma menghabiskan hari-hari kita mengangkut ember demi gaji berikutnya?
Jadi, inti dari semua ini apa? Jalan keluar dari perlombaan tikus itu bukan dengan lari lebih kencang di roda hamster, tapi dengan turun dari roda itu dan mulai membangun sesuatu yang baru. Ini soal secara sadar memindahkan sumber pendapatan utama kita dari sisi kiri ke sisi kanan kuadran. Dan ini bukan cuma teori loh, ada datanya. Lihat deh perbedaan yang mencolok di grafik ini. Buat kebanyakan orang, hampir semua uang mereka datang dari upah, dari mengangkut ember. Sebaliknya, buat orang kaya, mayoritas pendapatan mereka datang dari investasi dan sistem bisnis, dari pipa-pipa mereka. Perbedaannya jelas banget kan? Ini dia definisi yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda soal kaya. Kekayaan sejati itu bukan soal angka di rekening bank. Kekayaan itu diukur dengan waktu. Kalau Anda berarti kerja hari ini, berapa lama Anda bisa bertahan hidup? Jawaban dari pertanyaan itu adalah ukuran kekayaan Anda yang sebenarnya. Tujuannya adalah membuat pendapatan dari aset Anda, dari pipa Anda, lebih besar dari pengeluaran Anda. Ujung-ujungnya, poin paling pentingnya adalah ini. Nggak ada orang lain yang bakal bangunin pipa untuk Anda. Ini adalah tanggung jawab pribadi. Kebebasan finansial itu project do it yourself, tapi bukan dengan ngerjain semuanya sendiri, melainkan dengan membangun sistem yang akan mengerjakannya untuk Anda. Jadi gimana kesimpulannya? Pekerjaan Anda saat ini mungkin untuk membayar tagihan hari ini. Tapi apa yang Anda lakukan dengan waktu dan uang Anda di luar jam kerja? Itulah yang menentukan masa depan Anda. Setiap orang punya pilihan, menghabiskan gaji atau menggunakannya untuk mulai membangun pipa sedikit demi sedikit. Pilihan ada di tangan Anda.